Dan tema kita di malam hari ini berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini, ya, yaitu musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Namun ada satu aspek yang akan kita bahas, yaitu temanya mewaspadai perangkap syaitan di waktu musibah. Ya, ini tentunya tema yang penting ya untuk kita sama-sama dengarkan dari Ustadz kita. Dan untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada Ustadz kita. Fali fadilatihi falyatafaddal mashkurah. Kepada Ustadz kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para peserta konsultasi syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di waktu-waktu yang sulit dalam kehidupan kita. Salah satu di antara waktu-waktu yang sulit itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah dan ujian kepada kita semua. Dan di waktu sulit dan di waktu musibah itu jugalah ternyata musuh kita yaitu iblis dan bala tentaranya para syaitan, ternyata mereka memanfaatkan waktu-waktu sulit tersebut, waktu-waktu musibah itu untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya perlu untuk kita memahami dengan baik bahwa syaitan begitu bersemangat untuk menjerat kita dengan perangkap-perangkap yang mereka sebarkan, dengan jerat-jerat yang mereka layarkan, agar kemudian kita terjatuh dan meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, pada kesempatan yang singkat ini, secara ringkas kami akan menyampaikan tentang beberapa perangkap-perangkap syaitan di waktu musibah. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi ini menjadi penting karena kita melihat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita ya di Sumatera dan eh, di beberapa daerah-daerah yang lainnya beberapa waktu yang lalu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menurunkan beragam ujian dan cobaan kepada umat manusia. Namun satu hal yang mesti kita fahami bersama bahwa musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia itu memiliki konsep. Ya, dia memiliki format. Jadi segala sesuatu, semua yang ada dalam kehidupan dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya memiliki konsep, semuanya memiliki format, ya. Setiap kejadian, setiap peristiwa, ya, setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketetapan yang menurut pandangan kita adalah sesuatu yang baik atau menurut pandangan kita adalah sesuatu yang buruk, maka semuanya memiliki konsep dan format, ya. Termasuk di dalamnya juga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada umat manusia, ya. Maka salah satu di antara konsep yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dalladzi amilu liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Ya, ini satu ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia sejatinya diundang dan disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan
ujian tersebut, memberikan musibah tersebut, tujuannya adalah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya kita merasakan akibat dari perbuatan kedua tangan kita sendiri. La'allahum yarji'un. Dan ini tujuannya. Jadi mirip seperti ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada harapan sebenarnya. Nah, coba bayangkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada umat manusia, namun di balik musibah itu ada harapan yang Allah Subhanahu wa taala ingin lihat dari umat manusia. Jadi kita mesti bayangkan saat sekarang ini bahwa ketika banjir bandang itu datang, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang berharap kepada umat manusia, sedang berharap kepada makhluk ciptaannya agar kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itulah tujuan utamanya mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada umat manusia, untuk menilai siapa di antara mereka yang berhasil melewati ujian tersebut dan siapa yang gagal dan terjatuh di dalam ujian itu. Makanya dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya melihat siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Nah, jadi sebenarnya para ikhwan dan akhwat sekalian, kita mesti faham ya konsep ini bahwa musibah yang Allah berikan kepada umat manusia, cobaan yang Allah berikan kepada umat manusia, sebenarnya di dalamnya ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali kepadanya, supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita lebih berkembang. Nah, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujiannya. Itulah makanya Allah memberikan musibahnya. Ya, namun yang namanya musuh manusia, yang namanya musuh Adam dan seluruh keturunannya yaitu iblis serta bala tentaranya, mereka tidak mau kalau manusia keturunan Adam alaihi salam ini berkembang, dan mereka tidak mau kalau manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya ketika musibah turun, ketika Allah memberikan musibah, Allah sebenarnya berharap, Allah mau kita kembali kepadanya. Allah mau supaya kita memperbaiki kehidupan kita. Allah mau supaya kita mengupgrade kualitas keimanan kita. Ya, karena ya coba dibayangkan, kalau seandainya Allah memberikan musibah kepada kita, seandainya Allah memberikan ujian dalam kehidupan kita, dan ujian itu tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kepada siapa kita harus berharap? Kalau seandainya Allah berikan ujian kepada kita, semua yang kita ketahui, semua yang kita miliki, dan semua orang yang kita kenal, semuanya hilang dari dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kepada siapa kita bisa berharap setelah itu? Ya, kita tidak bisa berharap lagi kepada keluarga kita. Mereka semuanya sudah meninggal dunia. Kita tidak bisa berharap kepada saudara-saudara kita. Di saat yang sama kita ditimpa musibah, mereka juga mendapatkan musibah, bahkan lebih berat. Kita tidak bisa berharap dengan harta kita. Harta kita semuanya sudah binasa. Ya. Coba penggambaran ini, ikhwan dan akhwat sekalian, penggambaran ini kita coba bawa dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Dan kita coba bayangkan bagaimana Nabi Adam alaihissalam melewati ujian terberat di dalam kehidupannya. Apa ujian terberat Nabi Adam dalam kehidupannya? Ketika beliau berbuat dosa di dalam surga dan akhirnya diturunkan ke dalam kehidupan dunia. Coba bayangkan ya. Coba bayangkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam setelah beliau berbuat dosa, kemudian dimasukkan ke dalam kehidupan dunia, dan beliau turun dalam kehidupan dunia seorang diri terpisah dengan istri beliau yaitu Hawa alaihissalam. Nah, kira-kira kepada siapa Nabi Adam alaihissalam bisa berharap pada saat itu? Ya. Sedangkan Nabi Adam baru saja tiba dalam kehidupan dunia. Apa yang diketahui oleh Nabi Adam pada saat itu? Seorang diri. Tidak ada seorang pun kecuali istri beliau yang terpisah jauh di tempat yang lain. Coba bayangkan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub yang seluruh anak-anaknya meninggal dunia, semua kekayaannya ludes dan habis, semua kerajaannya habis, dan termasuk umat beliau pergi meninggalkannya. Ya, kira-kira kepada siapa? Ya, kepada siapa Nabi Ayub alaihissalam bisa berharap setelah itu semua?
Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ujian-ujian dan musibah-musibah tersebut, ringkasnya ikhwan akhwat sekalian, Allah mau supaya Allah menarik semua hal-hal yang masih menjadi benalu di dalam keimanan kita. Semua yang masih menjadi penyanggal-penyanggal dalam keimanan kita kepada Allah SWT. Kalau keimanan kita jujur, kalau keimanan kita benar kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan ujian kepada kita. Allah akan memberikan musibah kepada kita. Dan musibah itu bertujuan supaya kita bisa melakukan proses upgrade keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya ketika seseorang itu mendapatkan ujian dan orang ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ujian dari Allah, maka disitulah syaitan merasa terganggu. Ya, disitulah syaitan merasa terganggu. Kenapa syaitan iblis merasa terganggu ikhwan akhwat sekalian? Karena orang ini adalah orang yang beriman. Ya. Dan orang yang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu." Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Jadi orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian datang orang-orang yang semisal setelahnya dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ujian dan musibah ini seharusnya kalau di luar sana ada banyak orang yang berupaya bersabar dengan berbagai macam musibah, seharusnya kita meyakinkan diri kita bahwa saya harus bersyukur kepada Allah dengan ujian itu. Saya harus bersyukur kepada Allah dengan musibah tersebut karena musibah itu adalah tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Musibah itu adalah tanda bahwa kita mau didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan sesungguhnya ada ibadah-ibadah, ada kedekatan-kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh seorang hamba ketika hamba itu tidak diberikan ujian. Saya ulangi, ada momen-momen, ada saat-saat, ada model-model dan bentuk-bentuk ibadah di mana ibadah itu tidak akan mungkin terbuka bagi seorang hamba kecuali apabila dia sedang diuji oleh Allah. Kalau mau buktinya ikhwan dan akhwat sekalian, silahkan ya, silahkan. Kita bandingkan dan kita tanyakan pada diri masing-masing. Bagaimana kekhusyuan ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah sholat ataupun doa, bagaimana sejauh mana kekhusyuan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah atau ketika kita sedang merasakan kelapangan dalam kehidupan kita dan ketika kita sedang mendapatkan kesulitan dan kesempitan serta musibah dalam kehidupan kita. Kira-kira mana doa kita yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah di saat lapang atau di saat sempit? Ya, semuanya barangkali bisa memberikan jawaban yang sama bahwasanya musibah dan ujian, cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya Allah mau supaya kita lebih menuluskan, lebih mengikhlaskan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya tahu kita tidak akan mungkin bisa melewati ujian ini kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya semua apa yang telah kita jelaskan ini tadi, kondisi-kondisi, kedekatan seorang hamba ketika dia diuji, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang tidak diinginkan oleh syaitan. Nah, inilah yang tidak dimau oleh syaitan. Karena hamba ini adalah orang yang beriman dan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan menjadi gerasa kerusuk itu. Dia menjadi tidak senang. Hamba ini akan menjadi lebih baik ya setelah dia mendapatkan musibah. Hamba ini akan terupgrade keimanannya kalau dia mendapatkan musibah. Nah, makanya syaitan menyebarkan perangkap-perangkapnya, jala-jalanya agar mereka berhasil menjerumuskan hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya ketika mereka diberikan ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat sekalian, secara singkat, secara cepat, bagaimana perangkap-perangkap syaitan kepada hamba-hamba Allah di waktu musibah? Yang pertama tentu saja adalah perangkap kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perangkap bid'ah di dalam amalan
amalan kita. Ini adalah dua perangkap yang paling umum, yang paling normal, yang disebarkan oleh syaitan, baik itu dalam kondisi kita lapang, dalam kondisi kita sempit, dalam kondisi mendapatkan nikmat, dalam kondisi mendapatkan musibah. Perangkap kekufuran dan bid'ah ini adalah dua perangkap yang selalu digunakan oleh musuh-musuh kita. Ya, ada orang yang terkena musibah, maka dibisikkan oleh syaitan, wah ini untuk mengangkat musibah ini, kamu bisa datang kepada fulan, kamu bisa datang kepada ini, meminta kepada kuburan, meminta kepada wali-wali, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari orang-orang soleh, dari para wali, datang ke pohon ini, ke pohon itu, dan sebagainya. Termasuk juga amalan-amalan bid'ah. Ya, amalan-amalan bid'ah yang dilakukan oleh umat manusia, oleh umat Islam ketika mereka ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ada banyak orang-orang yang memberikan sesajen, yang kemudian meyakini keyakinan-keyakinan bid'ah dan sebagainya. Ya, musibah ini datang disebabkan karena makhluk atau karena seekor buaya dan sebagainya. Wah, macam-macam. Ya. Nah, dan Umar bin Khattab ketika mendapatkan informasi dari gubernur Mesir Amr bin As bahwa Sungai Nil akan meluap di masa itu, di masa pemerintahan Umar bin Khattab segera menuliskan surat, dan surat itu berisi perintah kepada Amr bin As, sahabat Nabi SAW, wahai Amr, saya perintahkan kepadamu untuk kau tenggelamkan surat ini di dalam Sungai Nil. Ya. Dan surat itu ternyata berisi, setelah dicek oleh Amr bin As, surat itu berisi permintaan atau penyampaian Umar bin Khattab kepada Sungai Nil, ikhwan akhwat sekalian, dengan mengatakan, kalau seandainya engkau meluap disebabkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan itu, lakukan itu. Namun kalau seandainya engkau meluap bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menzolimi hamba-hambamu yang soleh dan bertakwa dari umat manusia. Nah, coba dibayangkan, itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia melihat Sungai Nil ingin meluap, ya, ingin terjadi banjir dan seterusnya, maka dikembalikan kepada Allah bahwa yang mengatur Sungai Nil itu, yang mengatur bumi Allah, yang mengatur pohon-pohon, yang mengatur gunung-gunung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaan kita, iya, ditujukan kepada Allah, bukan ditujukan kepada pohon-pohon itu, bukan ditujukan kepada sungai-sungai itu, kepada laut, kepada air dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah bukti bahwa ternyata seorang Umar bin Khattab dalam kondisi ditimpa musibah sekalipun, beliau mampu menunjukkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Dan inilah yang kurang di masa kita. Ya. Nah, ini dua hal yang paling pertama. Perangkap syaitan yang paling umum adalah kekufuran dan perbuatan bid'ah. Kemudian yang selanjutnya, ketika ditimpa musibah, syaitan akan membisikkan di dalam hati kita bahwa Allah tidak adil kepada kita. Allah tidak adil kepada orang-orang beriman. Mengapa Allah menguji orang-orang beriman dan membiarkan orang-orang kafir hidup sebebas-bebasnya dalam kehidupan dunia ini? Kita mesti fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala justru karena menginginkan kebaikan kepada orang-orang beriman, kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Dan karena mereka orang-orang kafir tersebut tidak diinginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak memberikan ujian kepada mereka. Nah, ini kita mesti fahami ikhwan-ikhwan sekalian bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah musibah kepada umat manusia, kepada sekelompok kaum dari umat manusia, maka semuanya akan sejalan dengan kondisi masing-masing. Kalau di antara mereka ada orang yang beriman, maka orang yang beriman itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian musibah tersebut itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka, dan kalau seandainya mereka tidak punya dosa-dosa kecil atau dosa besar, maka mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau di antara mereka ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik, ada orang-orang fasik dan sebagainya, maka mereka mendapatkan musibah tersebut dalam kondisi itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh jadi bisa menjadi bencana, bisa menjadi bala dan bisa menjadi sebab kebinasaan mereka. Makanya dalam hadis yang sahih, setiap orang yang ditimpa musibah
musibah alam dan sebagainya, maka semuanya saufa yub'atsuna ala nawayahum, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah kelak pada hari kiamat berdasarkan niat mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang meninggal dunia dalam kondisi sementara ibadah sholat, maka kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan kondisi terbaik itu. Di antara mereka ada yang ketika datang banjir bandang tersebut, lumpur di mana-mana, mereka sementara bermaksiat kepada Allah, maka akan dibangkitkan oleh Allah kelak pada hari kiamat dengan kondisi yang buruk itu. Ya. Makanya orang-orang yang ditimpa musibah dari kalangan umat beriman, orang-orang beriman, ya tidak perlu khawatir sebenarnya. Justru seharusnya ketika syaitan datang dan memberikan perangkap yang ketiga, setelah yang pertama tadi, mengatakan bahwa Allah tidak adil kepada kalian, kepada orang-orang beriman. Mengapa Allah membiarkan orang-orang kafir itu tidak diberikan ujian, sedangkan kalian orang beriman selalu diberikan ujian? Lihatlah saudara-saudara kalian di Palestina dan seterusnya. Ya bukankah itulah kemuliaan? Ikhwan akhwat sekalian, berapa lama kita mau hidup di dunia ini? Berapa lama kita mau hidup di dunia ini? 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang telah terbunuh di dalam medan peperangan di Palestina, di Gaza, di Suria, dan di tempat-tempat yang lain, semuanya telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keinginan kita semua. Ya. Makanya tidak problem sebenarnya, tidak ada masalah sebenarnya. Yang masalah itu adalah kita siap atau tidak menerima musibah tersebut. Nah, syaitan terkadang datang dengan memberikan perangkap yang kedua, yang kedua. Apa itu perangkapnya? Dia akan membisikkan ke telinga kita, ke dalam hati kita untuk berkeluh kesah. Karena memang konsep dari musibah itu bahwa musibah itu ada masa-masa pertama dan ada masa-masa yang datang setelahnya. Dan ini yang perlu kita fahami ikhwan akhwat sekalian, ya, bahwa ternyata musibah itu terbagi menjadi dua fatrah, dua fase, dua masa. Masa yang pertama adalah ketika musibah itu pertama kali datang, dan yang kedua adalah apa yang terjadi setelah, ya, fase yang pertama itu. Ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan bahwa innamas sabru inda sodmatil ula. Jadi kesabaran itu seorang hamba ketika ditimpa musibah, kapan dia dinilai sebagai seorang yang sabar? Ketika dia mampu bersabar tatkala musibah itu pertama kali turun dan datang kepadanya. Ya, inda sodmatil ula kata Nabi SAW. Ketika hantaman musibah itu pertama kali datang. Adapun yang datang setelahnya, ikhwan akhwat sekalian, setelah beberapa hari setelahnya, itu bagian daripada musibah juga, itu bagian daripada ujian juga. Namun berbeda antara nilai kesabaran ketika pertama kali ujian itu datang dan setelah musibah itu berangsur-angsur menurun, mengecil dan seterusnya. Ya, masih tetap diharapkan kesabaran di sana tentu saja. Namun pertama kali ujian itu turun dan musibah itu turun, itulah nilai kesabaran seseorang, itulah pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai setiap hamba-hambanya. Oleh karenanya, ini salah satu di antara perangkap syaitan. Syaitan akan datang dan membisikkan ke telinga kita untuk berkeluh kesah, ya, dan untuk eh, marah, ya, dan tidak mau bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang sebenarnya ketika kita bersabar dan ketika kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita tidak tahu hikmah Allah Subhanahu wa taala terlalu tinggi untuk kita fahami. Hikmah Allah Subhanahu wa taala terlalu luar biasa untuk kita fahami. Ya, sehingga ketika musibah itu datang, kita selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menganggap bahwa apa yang Allah berikan dari musibah-musibah tersebut semua itu adalah bentuk bencana, bala yang Allah berikan kepada kita. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita, Allah ingin kita semakin dekat kepadanya. Allah melihat kita sudah terlalu lama lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu jauh jalan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mau kita kembali. Ya, Allah mau kita, ya, mengatur kembali diri kita. Allah mau supaya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau supaya kita lebih sering lagi mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Allah memberikan musibah kepada hamba-hambanya yang beriman.
Dan yang terakhir kepada akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perangkap syaitan yang diberikan kepada orang-orang yang tertimpa musibah dari kalangan orang-orang beriman, ingat, syaitan bisa saja melakukan tazyinul a'mal, bisa saja menghiasi amalan umat manusia agar kemudian mereka melakukan perbuatan kemaksiatan dan menganggap bahwa perbuatan kemaksiatan itu adalah salah satu di antara hal yang barangkali bisa memberikan apa namanya kebahagiaan sesaat. Barangkali bisa mengobati luka kita. Barangkali bisa mengobati rasa sedih kita. Bagaimana caranya? Adalah dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ikhwan akhwat sekalian bahwa berbuat maksiat itu enak memang. Berbuat maksiat itu nikmat, berbuat maksiat itu enak karena sesuai dengan sejalan dengan hawa nafsu kita. Makanya orang berbuat maksiat, orang mencuri, orang dan sebagainya, orang berbuat zina, orang berdusta, berbohong, semua itu nikmat, semua itu enak karena sesuai dan sejalan dengan hawa nafsu kita. Ya. Namun ingat bahwa kata para ulama kita, orang yang berbuat maksiat, maka nikmat yang dia rasakan sesaat akan hilang beberapa beberapa saat kemudian, sedangkan dosanya akan tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh memang berat, sulit, ya. Setengah mati itu beramal soleh, harus bersabar. Namun pahalanya tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan letih serta capeknya beramal soleh itu akan hilang beberapa saat setelahnya. Jadi syaitan bisa saja datang ketika kita ditimpa musibah, kita berkeluh kesah, kita merasa sulit, merasa berat dan sebagainya, kita butuh refreshing. Ya, kita butuh untuk apa namanya? Untuk merasakan ya sedikit kenikmatan dan seterusnya, maka syaitan bisa datang. Ya, dan membujuk rayu kita untuk melakukan perbuatan kemaksiatan supaya kita bisa merasakan nikmat sementara. Padahal seharusnya ketika kita ditimpa musibah, Allah berharap kepada kita semua mudah-mudahan kita kembali kepadanya dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah, ini beberapa hal yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semuanya, bagi diri pribadi, bagi kita semuanya dan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas materi pengantarnya di malam hari ini terkait dengan bagaimana kita menghindari jeratan syaitan ya ketika seorang tertimpa musibah. Dan tentunya para pemirsa sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi sangat penting untuk kita semua ya, karena tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali akan mendapatkan yang namanya musibah, ujian. Ya, ujian itu pasti akan eh, akan mendatangi kita. Nah, tugas kita adalah mengilmui ya apa di balik musibah itu, sehingga yang kita dapatkan adalah ridho dari Allah dan pahala di sisi Allah. Baik para pemirsa sekalian, kita masuk pada sesi kedua di malam hari ini terkait dengan tanya jawab. Insya Allah kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ustaz di malam hari ini. Barakallahu fikum. Langsung saja ya, langsung kita masuk ke pertanyaan pertanyaan yang pertama dari hamba Allah. Afan Ustaz, izin bertanya. Saya mengalami ujian gangguan jin yang sudah cukup lama. Semakin saya mendekat kepada Allah, maka semakin saya taat dan semakin saya bersemangat menjalankan ibadah-ibadah serta mendatangi majelis taklim, semakin kuat pula gangguan jin itu dan semakin besar. Setiap saat selalu reaksinya sampai terkadang pingsan ya, sering pingsan di saat sedang bermajelis. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan karena kalau tidak banyak melaksanakan ibadah, justru ketika tidak banyak melaksanakan ibadah, gangguan jin itu berkurang. Mohon, ini unik juga ini. Insyaallah. Nah, ini permainan jin ini ya. Nah, ini gangguan dan memang seperti itulah ya. Jadi ketika seseorang itu terkena almas, ini kan namanya mas ya. Jadi dia
mendapatkan gangguan jin yang sudah cukup lama. Meskipun kita mesti pahami juga ya bahwa gangguan jin itu terbagi dua. Ada yang namanya almas. Jadi mas itu kerasukan ya. Orang orang katakan kerasukan. Kalau orang Jawa biasa bilang apa ya? Kena apa? Tempelan ya, tempelan. Jadi ada yang menempel sama dia. Itu biasanya disebut dalam bahasa kita sebagai kerasukan. Ada jenis yang kedua adalah jin itu datang kepada kita memang karena suruhan seseorang. Dan ini yang biasa menggunakan buhul, ilmu sihir, dan sebagainya. Jadi kita mesti deteksi dulu ini hamba Allah ini apa yang dia sedang alami. Apakah dia mengalami jenis yang pertama, kesurupan, atau jenis yang kedua. Ya, meskipun penanganannya sebenarnya, Afwan, tunggu sebentar. Baik, ya, mohon menunggu sebentar Ustadz kita sedang ada uzurnya. Silakan Ustadz. Ya, jadi kita mesti fahami juga bahwa apa jenisnya, apa jenis almas dan kesurupan ini, apa karena gangguan apa gangguan sementara atau karena memang ada yang ingin berbuat buruk sama kita dari tukang sihir dan sebagainya. Meskipun sebenarnya bentuk gangguannya ya normalnya seperti ini memang. Jadi ketika seseorang itu sedang kesurupan atau gangguan jin dan seterusnya, atau sedang terkena ilmu sihir, maka akan seperti ini kondisinya. Ketika dia semakin rajin beribadah, maka semakin kuat penolakan di dalam dirinya itu. Ya, dan inilah ujiannya sebenarnya ya. Dan ini ujiannya dan tidak boleh apa namanya berputus asa dan mengatakan ya kalau begitu saya ndak usah beribadah karena kalau saya tidak beribadah maka akan berkurang. Justru, justru saya katakan dia antum harus lebih banyak beribadah supaya jin itu tidak betah di dalam diri antum. Karena apa namanya kalau seandainya dia adalah almas, dia adalah kesurupan, ya kesurupan bukan karena buhul, sihir dan sebagainya, maka jin itu akan pergi dengan sendirinya ketika seseorang itu semakin rajin beribadah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau semakin lama kita meninggalkan ibadah, jin itu akan semakin memanggil teman-temannya, ayo masuk ke dalam tubuh ini, ternyata dia beri makan kita dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustadz. Oh, barakallahu fikum atas jawabannya. Ya, jadi semangat, ya jangan menyerah dan mintalah pertolongan kepada Allah, memperbanyak doa. Insya Allah, Allah akan menolong hamba-hambanya yang tidak pernah putus doanya. Ya, biidznillah ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Kami ingatkan lagi pemirsa silakan kirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar live Zoom kita. Atau yang ingin bertanya langsung, kita persilakan. Taib, ada yang raise hand. Saya izinkan untuk membuka mic-nya. Silakan, Saudara Ahwan. Assalamualaikum Ustaz. Ah, Selamat kata. Waalaikumsalam bisa warahmatullahi didengar? Iya, iya. Halo, Iya, bisa dengar jelas. Ustaz? Jelas, Fadal. jelas, Pak. Silakan, Ah, silakan. iya, iya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya kan dengan apa yang Ustaz jelaskan tentang musibah ini. Saya kadang-kadang ingin berkata dalam hati bahwa para ulama kita, Ustadz kita sudah menjelaskan tentang eh, musibah yang terjadi apalagi vi- viral sekarang ini, mulai dari dengan Al-Quran dan hadis-hadisnya tentang musibah itu. Kadang saya berpikir, apakah kita sebagai orang yang beriman diuji musibah ini dengan pemerintah? Karena saya di media sosial, uh, akibat dari apa nih bencana yang terjadi di Sumatera, di Aceh, akibat dari ulah oknum pejabat yang ada di Jakarta memberi izin tambang, baik itu yang ilegal dan sebagainya, akhirnya dia merusak. Dan ketika itu sudah terjadi musibah, baik yang orang alim, ulama dan sebagainya, kita kena semua musibah seperti ada saudara-saudara kita dan di Aceh sana, Ustaz. Ini bagaimana dengan seperti ini, Ustaz?
Baik. Jadi saya ingin menyampaikan ya sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa Nabi itu pernah berdoa kepada Allah SWT. Beliau mengatakan, saya berdoa kepada Allah dengan tiga doa. Dua doa dikabulkan dan satu tidak dikabulkan. Ya, apa doa-doa Nabi SAW itu? Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau binasakan umat saya dengan satu musibah yang menghabiskan secara keseluruhan. Dan itu dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT tidak akan berdasarkan hadis ini, Allah SWT dan berdasarkan pengabulan terhadap doa Nabi SAW ini, Allah tidak akan menurunkan musibah yang akan membinasakan seluruh umat Nabi SAW. Dan itu janji Allah SWT. Kemudian yang kedua, Nabi berdoa dan ini dikabulkan, ya Allah jangan engkau binasakan umat saya disebabkan karena kekuatan musuh mereka. Makanya sehebat apapun musuh kita, Romawi, Persia, akan tetap, meskipun banyak saudara-saudara kita dari kalangan mujahidin, termasuk di Palestina dan sebagainya, banyak yang gugur, namun tidak akan menghabiskan umat Islam. Nah, tapi ini doa yang ketiga ini yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku disebabkan karena ulah tangan mereka sendiri. Dan itu yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Artinya, seperti yang tadi disampaikan bahwa ya meskipun saya tidak mau bilang ya bahwa ini karena ya ulah oknum pejabat dan sebagainya, meskipun ada isyaratnya ke sana dan ada pengakuan dan seterusnya, namun kita mesti fahami bahwa di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana laqad aisa an yu'bada fi jaziratil Arab, walakin at-takhrisha fima bainahum. Itu hadis kata Nabi SAW. Sesungguhnya syaitan iblis sudah berputus asa untuk disembah di Jazirah Arab. Setelah diutus Nabi Muhammad, diturunkan Al-Quran, maka ilmu tersebar, tidak ada lagi orang yang menyembah kepada berhala sebagaimana di masa jahiliyah. Ya, setelah tersebarnya agama Islam ke seluruh Jazirah Arab. Akhirnya apa yang terjadi? Syaitan iblis akhirnya sudah berputus asa untuk disembah sebagaimana sebelumnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Walakin takhrish bainahum. Tapi iblis tidak akan pernah berputus asa untuk menyebarluaskan perselisihan di antara sesama umat Islam. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Nah, jadi kalau ada yang berbuat salah ya di antara sekian banyak umat Islam, oknum-oknum tertentu, kemudian muncul musibah karena perbuatan kesalahan mereka, inilah sebenarnya fungsi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berdakwah sebenarnya. Ya, barangkali ustadz-ustadz yang terkena musibah, barangkali dan seterusnya, barangkali ya, mungkin, mungkin saja, mungkin dakwah kita selama ini masih belum maksimal. Ya, mungkin ajakan kita untuk melakukan islah, mengajak mereka bertarbiyah, untuk kembali kepada Allah belum maksimal. Ya, maka Allah sekalian berikan teguran kepada orang fasik, kepada orang kafir, dan kepada orang-orang beriman juga. Nah, tapi ini saya mau tutup dengan ini. Saya mau kita apa namanya bayang-bayangkan ya. Seandainya saja ini karena tadi diambil contoh di Sumatera ya. Sebenarnya kita harus bersyukur sebenarnya. Saudara-saudara kita di sana harus bersyukur. Termasuk kita semua, seluruh Indonesia harus bersyukur dengan musibah tersebut. Di saat yang sama kita juga harus bersabar. Tapi di saat yang sama kita harus bersyukur. Bersyukur dari sisi apa, ikhwan akhwat sekalian? Coba. Kita kan tadi mengatakan bahwa ada orang yang melakukan illegal logging kan? Ada orang yang melakukan penebangan hutan untuk membuka lahan pertambangan yang baru. Kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan musibah banjir bandang, banjir lumpur ini kepada saudara-saudara kita di Sumatera, kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Kira-kira apa yang terjadi 2 tahun setelahnya, 3, 5, atau 10 tahun ke depan? Apa yang terjadi? Barangkali Sumatera bisa habis. Ya, Sumatera bisa habis barangkali. Seandainya Allah SWT tidak datangkan likuifaksi di tahun berapa itu kemarin kepada Palu, Donggala dan sebagainya. Kira-kira kalau seandainya dibiarkan begitu saja perbuatan pengerusakan alam semesta ini dan Allah biarkan ya, tidak ada teguran, tidak ada musibah, tidak ada ujian dan seterusnya. Kira-kira apa yang terjadi? Habis semuanya, bisa habis semuanya. Ya, eh, alam semesta akan rusak, ya, hewan-hewan semuanya akan rusak. Dan Allah Subhanahu wa taala
masih menjaga alam semesta ini. Allah SWT masih menjaga umat manusia, masih menjaga anak-anak kita, masih menjaga orang yang sangat banyak. Makanya didatangkan musibah sekadar kemampuan mereka untuk bisa melewati musibah tersebut supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, dan supaya orang-orang yang selama ini berbuat kerusakan akhirnya terpampang dengan jelas bahwa mereka punya kesalahan dan mereka harus diberikan keadilan, diberikan pengadilan atas perbuatan kesalahan mereka. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Nah, semoga dipahami ya oleh Bapak Ahwan. Nah, dan ini juga di antara ya banyaknya hikmah yang Allah eh, yang dimiliki oleh Allah yang mungkin ya sebagian kita tidak tahu, kita cuma lihat keburukannya, kita cuma lihat yang jelek-jeleknya, ternyata Allah ada banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk kita semua. Taib, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari peserta atas nama Andi. Ya. Bismillah, Afwan Ustaz, jika ada orang yang ditimpa ujian sakit sehingga mereka mengatakan eh, apa ini maksudnya? Sehingga mereka mengatakan kami lupa dengan tradisi nenek moyang kami. Oh, ya, ketika ditimpa oleh musibah, lalu ditimpa oleh sakit, lalu mereka menganggap sakit ini karena kami melupakan tradisi nenek moyang kami. Akhirnya mereka melakukan ritual eh, yang diajarkan nenek moyang mereka, sehingga dengan ritual itu mereka kembali sehat. Nah, apakah ini termasuk tipu daya syaitan, Ustaz? Dan apa hukumnya? Ya, jadi termasuk tipu daya syaitan tentu saja. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ighathatul Lahafan, beliau menjelaskan pada bab yang ke-13 kalau saya tidak salah ya. Beliau menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk perangkap syaitan itu adalah bahwa bahwa syaitan iblis itu mempergunakan beberapa fi'ah minan nas. Ya, jadi syaitan itu bisa menggunakan beberapa jenis kelompok manusia untuk menyesatkan manusia yang lain. Ya, beliau memberikan di antara contohnya adalah saya berikan contoh seperti para ahli filsafat misalnya ya. Dan itu disebutkan ya para filsuf yang menuhankan akal mereka dan akhirnya menolak Al-Quran serta hadis disebabkan karena akal mereka. Mereka menganggap bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak masuk akal. Sehingga mereka menolak Al-Quran dan hadis dan mereka menuhankan akal mereka. Itu kan sekian banyak di antara umat Islam yang akhirnya terfitnah disebabkan karena apa namanya perangkap syaitan kepada para filsuf. Termasuk juga seperti ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya orang-orang musyrik yang akhirnya melalui mereka sekian banyak umat manusia yang akhirnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan itu disebutkan di dalam Al-Quran ya sehingga ini sebenarnya masuk dalam kategori tipu daya syaitan ya. Jadi syaitan memanfaatkan orang-orang tertentu ya orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat untuk menyebarluaskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama Islam dan meskipun di sini ada apa namanya di sini ada selalu diangkat ini alasan yang seperti ini ya meskipun kita tidak tahu apakah memang benar-benar terjadi 100% seperti itu atau tidak ya selalu ketika ada di antara keluarga yang sakit ya kemudian sebagian keluarga ya orang-orang tua mengatakan ini karena kamu lupa seperti ini kamu sudah lupa tradisi kamu sudah lupa kebiasaan dan sebagainya. Akhirnya setelah dilakukan kebiasaan itu tradisi itu akhirnya menjadi sehat kembali ya. Eh, ini kita mesti fahami bahwasanya seorang mukmin keyakinan mereka bahwa sakit dan sembuh itu mutlak dan murni adalah hak prerogatif Allah SWT. Nah, makanya dalam Al-Quran Allah SWT berfirman melalui perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim dan kalau saya sakit maka yang menyembuhkan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pemahaman kita bahwa tidak ada yang sakit dan tidak ada yang sembuh kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit dan yang memberikan kesembuhan. Nah, persoalan ketika dilakukan ritualnya ya dia menjadi sembuh.
Iya, siapa siapa yang jamin bahwa dia sembuh karena ritual itu? Apakah ada yang menjamin seperti itu? Ya, itu kan tidak ada jaminan. Dia sembuh karena Allah yang menyembuhkan. Nah, eh, ternyata dia sembuh. Ya, eh, 30 detik setelah setelah ritual dilakukan, maka jawabannya Allah mau memberikan ujian. Ya, Allah memberikan ujian. Jadi kalau ada orang yang sembuh karena ritual tertentu, ini anak-anak saya yang sembuh dari penyakitnya karena saya lakukan tradisi ini. Saya lakukan ritual nenek moyang ini dan sebagainya. Maka itulah bentuk ujian dari Allah SWT. Ya, jadi Allah sengaja menyembuhkan anak-anak kita, keluarga kita, kelihatannya disebabkan karena tradisi dan kebiasaan tersebut, itu ujian dari Allah SWT. Apakah kita percaya kepada tradisi itu yang bisa menyembuhkan, atau kita percaya bahwa Allah SWT dialah Tuhan yang maha menyembuhkan. Wallahu a'lam. Insya Allah, syukran barakallahu fikum Ustaz atas jawaban sekaligus nasihatnya. Ya, karena ini tidak sedikit ya orang-orang yang seperti ini. Ya, ketika ditimpa sebuah musibah, mengatakan karena lupa ini dan itu, lupa tradisi nenek moyang, pas dilakukan sembuh ya. Tapi kembali ke yang disampaikan Ustadz kita tadi bahwa kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena apa yang mereka lakukan itu. Barakallahu fikum Ustadz. Eh, kita pindah ke pertanyaan berikutnya dari peserta atas nama Ummu Mus'ab. Eh, eh, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa materi kajian malam ini Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Afan Ustaz, sebelumnya kami ingin bertanya mengenai sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang mencela suatu keburukan pada seseorang, maka ia juga akan diuji dengan keburukan tersebut sebelum meninggal dunia. Lantas, bagaimana cara agar hal tersebut tidak terjadi pada kita? Apakah cukup dengan memohon ampun kepada Allah, Ustaz? Mungkin sudah terlanjur pernah dilakukan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Jadi yang pertama kita mesti pahami ya, seingat saya ini memang ada hadisnya dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Kitabul Jami', dalam Bulughul Maram, tepatnya dalam Kitabul Jami'. Meskipun hadis itu diperselisihkan ya, seingat saya hadis itu hadis yang lemah. Ya. Seingat saya adalah hadis yang lemah. Jadi dan hadis yang lemah ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran sandaran amalan. Namun bukan berarti bahwa karena hadisnya lemah berarti boleh kita cela-cela orang. Tidak boleh ya. Justru yang pertama ketika kita sudah terlanjur mencela orang karena keburukan yang dia lakukan, maka yang pertama jelas harus bertobat kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seseorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut. Hanya saja dia yang memilih untuk mengambil ketetapan itu. Jadi dia bisa berbuat amal soleh dan dia bisa bermaksiat. Nah, ternyata orang itu di masa hidupnya dia mengambil kemaksiatan. Nah, ketika dia mengambil kemaksiatan itulah yang disebut sebagai qadar. Itulah yang disebut sebagai qadar. Sebelum dia mengambil kemaksiatan itu disebut sebagai qadha. Ya, dia adalah ketetapan yang belum terjadi. Ketika dia sudah mengambil keburukan itu dan dia bermaksiat kepada Allah atas pilihan dirinya sendiri padahal sudah mendapatkan penjelasan dari Al-Qur'an, tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh berdosa dan sebagainya. Tapi ternyata dia mengambil perbuatan kemaksiatan. Itu berarti yang tadinya dia menjadi qadha, dia sebelumnya qadha berubah menjadi qadar. Nah, jadi dia sudah menjadi ketetapannya dan itu ketetapan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala atas dirinya. Maka perlu kita fahami bahwa ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu apa apa kesudahan setelah kemaksiatan itu. Ada perkataan ulama, wah ini perkataan luar biasa. Kita semuanya harus mengambil ibrah dari perkataan ini. Apa kata ulama kita? Rubba ta'atin adkhalat kanna, wa rubba ma'siyatin adkhalat kal jannah. Boleh jadi ada ketaatan, ketaatan itulah yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kenapa? Iblis itu kita anggap Azazil itu adalah makhluk yang hina dina, padahal sebelumnya sebelum dia gagal sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dia adalah hamba Allah yang begitu taat.
Tapi ketaatan dia menggiring dia masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya karena dia gagal melakukan tazkiyatun nafs. Ya. Wa rubba maksiatin adkhalat kal jannah. Boleh jadi ada orang berbuat maksiat. Kita lihat ini apa ini? Berbuat maksiat. Setiap kali ketemu pasti maksiat. Nah, boleh jadi maksiat itulah yang akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga Allah. Tidak ada yang tahu, ikhwan akhwat sekalian. Nah, makanya ini pesan saya, kalau kita melihat ada saudara kita yang berbuat maksiat, kata ulama kita, laqad arakallahu biha maksiatan wahidah minhu. Allah SWT memperlihatkan kepadamu dari saudaramu itu satu maksiatnya. Padahal kita semuanya tahu betapa banyak kita berbuat maksiat kepada Allah SWT. Ya. Pertanyaannya, kenapa kita mencela saudara kita atas perbuatan kemaksiatan? Satu perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita, kenapa kita cela dan kita ingat-ingat terus itu? Padahal kita tahu bahwa kita ini selalu berbuat maksiat. Nah, kita diri kita ini yang selalu berbuat maksiat. Sedangkan di saat yang sama kita melihat ada saudara kita melakukan kesalahan, satu kesalahan. Kenapa kita ingat-ingat terus itu satu kesalahan saudara kita dan kita lupa bahwa saya lebih buruk dari dia. Saya tahu bagaimana kesalahan saya selama ini. Nah, itu upaya untuk melakukan tazkiyatun nafs. Tapi berkaitan dengan pertanyaan ini, maka ya bertobat kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah. Taib, syukran wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan sekaligus nasihat untuk kita semua agar tidak meremehkan orang lain yang berbuat maksiat karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup setiap dari kita. Barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya eh, pertanyaan dari peserta atas nama Adi, Bapak Adi. Eh, Syaitan berwujud manusia merusak hutan untuk kepentingan pribadi, sehingga Allah murka mendatangkan musibah. Eh, Siapa yang salah ketika orang awam pun menjadi syaitan-syaitan yang mengutuk musibah tersebut? Apakah kebijakan dari ulil amri yang salah mengizinkan perusahaan merusak hutan atau memang karena kebijakan daerah setempat? Ini Ustaznya tidak tahu jawabannya kayaknya. Eh, Silakan Ustaz. ini wallahu alam ya karena kita tentu saja banyak hal yang terjadi di negara kita ini dan tentu kita tidak mengetahui semua hal itu. Ya, kita tidak mengetahui semua hal itu. Yang perlu kita lakukan adalah diam untuk hal-hal yang kita tidak ketahui. Ya, ya, kalau kita tidak mengetahuinya, apalagi kita hanya mengetahuinya melalui media sosial yang tersebar, yang menyebarkan itu pun juga kita tidak tahu apakah dia adalah orang yang benar, apakah dia orang yang bisa dipercaya dan seterusnya. Kita hanya melihat footage ya, potongan-potongan video dan sebagainya. Ya, ada yang apa namanya memberikan indikasi, isyarat, tapi kita tidak bisa yakin. Ya, kita tidak bisa yakin. Oleh karenanya, eh, ini dikembalikan, masalah ini tentu saja dikembalikan kepada ulil amri, kepada pemerintah kita. Ya, pemerintah setempat tentu saja, pemerintah pusat dan seterusnya. Nah, inilah makanya tanggung jawab pemerintah sangat besar. Ya, makanya ketika ada salah seorang sahabat datang dan meminta untuk diberikan pemerintahan kepada beliau, kata Nabi SAW, beliau nasihati bahwa masalah masalah imaratu, masalah kepemimpinan itu adalah masalah yang berat, masalah yang sulit, ya. Dan kebanyakan orang-orang para pemimpin akhirnya jatuh disebabkan karena kepemimpinannya yang tidak bisa dikendalikan. Nah, makanya apa yang kita bisa lakukan saat ini adalah kita doakan ya. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita, ulil amri kita setempat ataupun secara nasional mudah-mudahan mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk bisa menyelesaikan sekian banyak masalah-masalah ini ya. Oh, sekian banyak problem-problem ini termasuk juga orang-orang yang ingin merusak, orang-orang yang selama ini terus merusak ya, merusak untuk kepentingan pribadi ya, merusak alam semesta untuk kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya, kepentingan kelompoknya dan sebagainya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Nih, eh, bersambung dengan pertanyaan tadi Ustaz, ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya. Eh, kami bacakan dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, apakah benar kelak di akhirat pemimpin yang zalim itu atau pengusaha yang zalim
yang merampok dan menzalimi rakyat akan diadili, dan ini pertanyaan uniknya, dan rakyat yang tertindas mendapatkan pahala-pahala dari orang-orang zalim itu, eh, pemerintah zalim dan penguasa zalim. Ini menarik Seth, karena eh, kadang ketika kita buka sosmed itu banyak komentar-komentar, kadang eh, kayaknya kita ini akan masuk surga jalur WNI karena sering dizalimi. Banyak celotehan-celotehan seperti itu. Oh, Iya. nasihatnya Seth, terkait dengan Taib. Jadi secara umum memang berlaku ya hadis Nabi SAW bahwa orang-orang yang merugi al-muflis adalah orang-orang yang datang dengan sekian banyak pahala namun dia banyak melakukan perbuatan kezoliman. Ya, dan perbuatan kezoliman itu tentu saja ada banyak bentuknya, ada banyak ragam ya. Baik itu perbuatan kezoliman yang dilakukan secara pribadi-pribadi ataupun secara apalagi secara berkelompok itu jelas-jelas. Ya, perbuatan kezoliman yang terstruktur, yang direncanakan, memang untuk memiskinkan masyarakat, memang untuk memperkaya diri sendiri dan menzolimi rakyat dengan sejadi-jadinya. Maka ini semua akan Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam hadis dikatakan la taruddanna alaihi al-mihyata. Jadi orang yang punya orang yang punya benang, benang orang yang punya benang la taruddanna al-mikhyata wal ibrah. Ya, akan dikembalikan benang dan jarumnya. Bayangkan benang dan jarum. Kalau ada orang yang pernah mencuri benang, mengambil jarum saudaranya, benang dan jarum itu akan dikembalikan kelak pada hari kiamat akan akan dikembali apalagi hutan nah apalagi batang-batang kayu dan sebagainya yang itu adalah hak negara kita hak rakyat Indonesia kemakmuran negara Indonesia yang justru ingin diambil keuntungannya sendiri-sendiri oleh oknum-oknum tersebut. Nah, maka bentuk kezoliman ini yang sangat besar termasuk korupsi al-ifsad ya itu namanya ifsad dalam bahasa Arab korupsi. Wah, itu juga perbuatan kezoliman yang sangat besar. Jadi kalau ada yang membuat statement bahwa kita akan masuk surga nanti, kayaknya kita panjang antrian nanti sama orang-orang yang zolim itu, ya dari sisi dalil masuk akal juga sebenarnya. Masuk akal juga sebenarnya karena seseorang ya akan meminta haknya di hadapan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz, atas jawabannya. Eh, untuk pertanyaan dari peserta atas nama Alpi terkait dengan bagaimana ketika pertolongan Allah tidak kunjung datang, itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz kita ya. Silakan ikuti rekamannya di YouTube ya, karena keterbatasan waktu kita. Dan ini yang terakhir mungkin Ustaz, dari saudara Aish. Ini sebenarnya kurang jelas pertanyaannya Ustaz. Apakah jin bisa mengetahui was-was manusia? Ini kekhawatiran manusia. Contohnya, setelah baca doa dan wirid sebelum tidur, kadang datang was-was syaitan. Sepertinya nanti akan diganggu ketindisan, dan benar-benar terjadi ketindisan itu, padahal sudah membaca doa dan lain-lain sebelum tidur. Mohon penjelasannya. Ya, jadi yang pertama bahwa setan itu atau jin itu tidak mengetahui bahwa manusia sementara memiliki was-was. Jadi setan tidak memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang gaib dari mereka juga. Ya, jadi apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita itu tidak akan diketahui oleh jin. Sebagaimana manusia yang lain juga tidak mengetahui apa yang kita rahasiakan. Kecuali kecuali dalam kondisi bahwa was-was itu sampai menimbulkan apa namanya gelagat ya sampai menimbulkan gelagat perbuatan yang tidak biasanya dilakukan oleh seseorang maka itu bisa dibaca dan bisa diketahui sebagaimana manusia bisa mengetahui bahwa orang ini sementara ditimpa penyakit was-was. Nah, dan kalau seandainya seseorang yang sudah membaca doa wirid sebelum tidur, kemudian was-was akhirnya tetap datang, maka sebenarnya itu bagian daripada apa namanya
petikan hati istilahnya ya, tidak dikatakan juga ilham. Ilham itu jauh lebih tinggi tentu saja. Dia petikan hati sebenarnya, apa namanya itu, eh jadi eh, jadi isyarat ya, isyarat ya, jadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan satu kondisi, satu hal eh, yang bisa saja terjadi dalam kehidupan hamba tersebut karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan isyarat, namanya firasat. Nah, firasat. Dalam hadis dikatakan ittaqu firasatal mu'min, meskipun diperselisihkan apakah hadis sahih atau lemah. Jadi bertakwalah, takutlah, berhati-hatilah dari firasatnya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang seperti yang tadi katakan ini, seperti orang yang sudah membaca doa dan senantiasa menjaga dirinya dengan wirid-wirid dan zikir-zikir, kemudian muncul perasaan was-was ya kayaknya akan diganggu dan sebagainya, maka itu bagian daripada firasat. Bagian daripada firasat, maka berhati-hati ketika ada firasat yang seperti itu, sebaiknya ya lebih dikuatkan lagi ya bentengnya agar kemudian bisa terjaga dari gangguan jin dan syaitan. Wallahu a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan sudah tidak ada lagi pertanyaan di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita atas kebersamaannya. Jazakumullah khairul jaza. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan dari materi kita tadi dan juga tanya jawab kita sebagai pemberat amalan timbangan kebaikan Ustadz di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada peserta semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Kami izin Wan, wan.